Kembali di Ais Pagi, pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan ruko di Komplek Pasar Impres di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lokasi kebakaran yang bersebelahan dengan rumah sakit ini sempat membuat pasien panik. Kebakaran hebat menghanguskan 14 ruko di Jalan Partisipasi Komplek Pasar Impres, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ruko yang terbakar sebagian besar adalah tempat usaha masyarakat, mulai dari toko kelontong, rumah makan hingga toko pakaian. Kebakaran Sabtu dini hari ini berawal dari ledakan dari salah satu rumah makan yang disertai dengan munculnya api dan merambat ke sejumlah ruko di sebelahnya. Lokasi kebakaran yang bersebelahan dengan Rumah Sakit ADM Jun Sintang membuat pasien dan tenaga medis berhamburan keluar menyelamatkan diri. Setelah berjibaku selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Ada 7 armada water cannon yang dikerahkan dengan dibantu 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Aksi perampokan kembali terjadi di SPBU di Jalan Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali. Ya, namun ini berbeda dengan biasanya, pemirsa, bukan dengan senjata api mainan. Kali ini pelaku mengancam petugas SPBU dengan senjata tajam. Perampokan sebuah SPBU di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali kembali terjadi untuk kedua kalinya dan terekam kamera pengawas. Perampokan yang terjadi sekitar pukul 20 WITA ini dilakukan seorang pria bersepeda motor dengan modus mengisi bahan bakar. Usai mengisi bahan bakar, pelaku menodongkan senjata tajam kepada salah satu petugas SPBU yang tengah duduk. Sempat berusaha melarikan diri dan melawan karena merasa terancam, petugas wanita ini pun terpaksa menyerahkan tas yang berisikan uang jutaan rupiah hasil penjualan BBM. Pasca perampokan, aktivitas SPBU kembali normal. Menurut karyawan, suasana ketika perampokan terjadi, kondisi SPBU tengah sepi. Aksi perampokan ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Denpasar Selatan. Mengalami kejadian itu, saya pas lagi istirahat, dengar teman teriak, saya keluar, pelakunya udah lari, saya ikut lari di belakangnya gitu. Itu ada yang dibawa sama pelakunya? Ada, uang 10 juta. Uang ini Ya, uang penjualan. Total sudah perampokan ini adalah yang kedua kalinya. Di awal November 2020 lalu, video rekaman perampok bersenjata api di SPBU Denpasar, Bali viral di media sosial. Perampok datang mengendarai sepeda motor dan memakai jaket ojek online, menodongkan pistol kepada para pegawai SPBU yang langsung lari ketakutan. Gagal merampok sejumlah uang, pelaku membawa kabur tas berisi sebuah ponsel milik pegawai. Bahkan pelaku nekat beraksi pada siang hari. Dari Denpasar, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Arus lalu lintas di Jalan Tol Surabaya Gempol Surabaya ini masih belum normal meski telah 4 hari usai longsor dan amblesnya tanah. Ya, ini meski lajur yang longsor telah dibuka kembali, namun kepadatan tetap terjadi. Kepadatan arus kendaraan di Jalan Tol Surabaya Gempol arah Dupak menuju Waru Sidoarjo masih terjadi. Meski pihak Jasa Marga dan kepolisian telah membuka 2 lajur sejak Jumat kemarin, namun kepadatan dan antrean kendaraan masih tampak di titik longsor dan amblas tepat di kilometer 6+200. Untuk keamanan di sekitar titik longsor, petugas mewajibkan kendaraan besar melalui lajur paling kanan. Sementara untuk kendaraan kecil diizinkan melalui lajur kiri tepat di atas titik tanah yang longsor. Pihak Jasa Marga terus melakukan perbaikan dan penguatan tanah untuk menghindari longsoran ke arah pemukiman warga yang berada di samping jalan tol. Meski dibuka untuk 2 lajur, petugas tetap melakukan rekayasa jalan dengan menyiapkan lahan parkir di gerbang tol untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan yang akan melintas. Untuk pengaturan arus, kita pola atau kanalisasi untuk golongan 2 di lajur kiri, untuk golongan 2 ke atas, truk dan bus kita lajur kanan. Apakah ada kemungkinan nanti bisa ditutup itu? Kalau penutupan tidak, cuman harus kami buat kantong-kantong parkir di gerbang-gerbang. Ya, tiap gerbang nanti saya buatkan untuk kantong-kantong untuk kelancaran di KM 6200 tersebut.
Pihak Jasa Marga memprediksi perbaikan titik tanah dan badan jalan yang longsor dan ambles ini akan selesai sekitar 3 minggu ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur membubarkan pesta pernikahan yang digelar oleh warga. Ya, ini sempat terjadi adu mulut pemirsa antara aparat dan pemilik pesta. Namun pembubaran ini menyusul adanya instruksi pembatasan kegiatan masyarakat yang dikeluarkan Bupati Sika beberapa waktu lalu. Jadi semua undangan dan Bapak Ibu yang hadir. Aparat TNI, Polri, dan Satpol PP yang tergabung dalam tim Satgas COVID-19 Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur membubarkan pesta pernikahan yang digelar di 2 tempat berbeda. Pembubaran ini dilakukan karena kegiatan pesta ini sudah melanggar waktu seperti yang tertuang dalam instruksi Bupati Sika tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Pemilik pesta pun melakukan sedikit protes terhadap aparat. Tim Satgas meminta agar acara pesta diakhiri pada jam 6 sore. Namun pihak keamanan terpaksa datang ke tempat pesta sebanyak 2 kali karena teguran pertama yang dilakukan secara persuasif belum diindahkan penyelenggara pesta. Aparat pun langsung membubarkan warga saat datang kedua kalinya. Karena lewat waktu, tidak mau kita suruh perintahkan keluar. Termasuk malam saya mohon izin pada keluarga juga demikian. Kita tetap humanis, tetap dengan langkah-langkah yang baik, himbau yang baik. Kalau kau sudah tidak bisa, terpaksa dengan cara yang sesuai aturan yang ada. Hingga 25 Februari mendatang, Pemkab Sika memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Warga diizinkan menyelenggarakan acara hingga pukul 6 sore, sementara aktivitas ekonomi dibatasi hingga pukul 10 malam. Tatap muka di sekolah pun ditiadakan sementara waktu. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Terbatasnya lahan pemakaman membuat petak makam untuk jenazah pasien COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur ini dipersempit, Pram. Ya, pemirsa, pemangkasan ini dilakukan supaya bisa menampung lebih banyak lagi jenazah. TPU Bambu Apus awalnya hanya mampu menampung 700 petak makam jenazah COVID-19. Petugas pun menyiasati dengan mempersempit petak makam. Jarak antara makam pun hanya sekitar 40 cm di setiap sisinya. Sejak dibuka tanggal 21 Januari lalu hingga Jumat kemarin, TPU Bambu Apus telah menampung 364 jenazah pasien COVID-19. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengimbau agar pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri menyediakan pulse oximeter, yaitu alat untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Ya, dengan pemeriksaan yang secara teratur ataupun rutin, ini pasien bisa mengantisipasi jika kadar oksigen dalam darahnya turun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan pedoman baru bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Salah satunya dengan menghimbau pasien isolasi mandiri memiliki oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, sehingga bisa mengantisipasi jika kadar oksigen dalam darahnya turun. Harga oximeter di pasaran bervariasi di antara Rp300.000 hingga Rp1 juta tergantung jenis dan mereknya. Bisa 50% ada gitu. Kalau untuk harganya sendiri apakah harganya terjangkau? Kisaran berapa sih Pak Anda? Sekitar 350. Gitu. Yang biasa nih 350, kan ada merek Omron ada 800, harganya kan Yuwell 700. Kalau yang Omron ini 4,5 nih. Penurunan kadar oksigen dalam darah pada penderita COVID-19 disebut dengan happy hypoxia atau hyposemia. Penderita hyposemia memiliki kadar oksigen di bawah normal, yaitu di antara 80 hingga 70%. Saat menderita hyposemia, pasien mengalami sesak nafas dan dipicu dari penurunan kemampuan jaringan oksigen dan paru-paru. Pada sejumlah kasus, hyposemia tidak menunjukkan gejala berarti, bahkan pasien tetap bisa beraktivitas normal. Namun bila tidak ditangani lebih lanjut, hyposemia bisa membahayakan dan menyebabkan kematian. Karena itu, pasien positif COVID-19 dianjurkan rutin mengukur kadar oksigen dalam darah dengan oximeter. Di samping itu, pasien COVID-19 yang diisolasi mandiri harus menghindari kontak dengan orang lain dengan tidak keluar rumah
selalu menggunakan masker dan pelindung wajah, serta mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Tim Liputan iNews melaporkan.